Sampaikan oleh Al-Gharami Bapak Kiai Haji Hilman Mubarak atau Kiai Roma Muda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syahri wa darhi ya Rasulullah ya Rabi'al syahri wa darhi ya jiratal alami هيل الجود والكرم يا رسول سلام عليك يا ربي هاشم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموت حق. Hadis maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu pemindah acara Bang Haji Nawawi. Haji Nawawi. Haji Nawawi. Mata'anallah bituli hayati. Khusus guru saya yang paling cakep, yang paling ganteng, yang rambutnya udah beruban tapi merasa masih 17 tahun. Apa Kiai Haji Nur Jaya Mata'anallah bituli hayati juga hadir malam ini. Big Boss Abah Haji Erwin yang nanti selesai ceramah membakti makan. Mata'anallah bituli hayati. Saya lihat ada guru saya juga Kiai Fauzi tadi. Semuanya para guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Semoga para guru, para ulama, para kiai Allah satukan lagi kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul musibah Allah yarham Bapak Amsar bin Marais, Allah maghfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan wafatnya beliau husnul khatimah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan kuburnya taman-taman surga. Hajah Nin binti Mang Edi Mulyanto bin Amsar, keluarga besar Sahibul Musibah, kita doakan agar mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan. Apa yang dikeluarkan, harta benda, ini semua sedekah. Mudah-mudahan nilai pahalanya untuk almarhum almarhumah, terkhusus Bapak Amsar bin Marais yang baru saja meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan alam barzahnya. Bapak Ibu, salam-salam penghuni surga. Senang rasanya malam ini saya bisa hadir di tempat ini. Saya ingin bersilaturahim dengan para guru, para tokoh,
Para ulama mohon doanya agar dalam rangka menjalankan tugas dakwah senantiasa diberikan kemudahan dan kemaslahatan. Karena tantangan dakwah hari ini luar biasa, di mana banyak sekali kita melihat aliran-aliran yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan ajaran kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang tetangga sebelah lihat acara model begini, dia pasti bilangnya bid'ah, dia pasti bilangnya haram. Dia bilang tuh lihat kaum kuburiyun, orang mati malah dibikin susah. Ini pemahaman yang salah, saudara. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu laksana orang yang sedang tenggelam. Dia meronta-ronta mencari pertolongan, sehingga hanya doa dari ahli waris, dari ahlinya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Doa kita nih yang insya Allah bisa menolong almarhum di alam barzakh. Kalau sekira almarhum punya salah dan khilaf, namanya juga manusia. Gak ada orang sempurna di dunia ini, betul-betul. Hatta seorang kiai sekalipun, yang pecinya mahal, yang jasnya mahal, yang sarungnya, apa dia punya jaminan masuk surga? Enggak. Apa mereka punya kunci surga? Enggak, saudara. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas kepada putrinya sendiri Fatimah Az-Zahra, dia bilang, "Ikmali ya Fatimah, beramal kau Fatimah, sholat kau Fatimah, haji kau Fatimah, sedekah kau Fatimah. Aku Rasulullah tidak bisa menolongmu di akhirat nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik." Ini pernyataan tegas seorang Nabi kepada anaknya Fatimah. Lalu bagaimana dengan kita? Saudaranya, bukan ponakannya, bukan tetangganya, bukan tetangganya, bahkan kita belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita hanya berharap syafaat dari beliau, karena hanya dia, nih nyanyi ini, hanya dia yang bisa memberi syafaat nanti hari kiamat. Gak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali syafaatnya Nabi kita Muhammad. Maka usahakan setiap pekerjaan kita senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin salawat kita diterima dan dijawab sama Nabi. Setiap untayan doa kita, guru kita tadi sudah kirim tawasul, kirim hadiah, kirim tahlil. Saya mau nanya nih, yakin gak itu doa sampai ke almarhum? Yakin gak? Nah, bagi yang belum yakin, saya sarankan silahkan mati duluan. Nanti bareng-bareng kita kirim doa, nyampe atau enggak silahkan laporan. Akidah kita mengatakan doa yang dikirim oleh yang hidup kepada yang itu sampai, saudara. Itu sampai. Maka jangan berhenti untuk mendoakan kepada yang sudah wafat, karena nanti pun kita wafat, kita ingin ada kiriman doa dari keluarga yang masih hidup. Saya mau tanya, di sini di daerah Wadas, Pegadungan, kalau orang mati suka tahlil? Enggak. Enggak lah mati mah. Ya jawabannya nggak sama. Di sini orang mati suka tahlil? Enggak. Kagak, orang mati mah bisa. Yang tahlil mah yang hidup. Apa sejarah tahlil? Apa ada dari sananya? Ada. Dulu Rasul melarang sahabatnya ziarah kubur.
Dulu Rasul melarang. Karena apa? Karena waktu itu akidah para sahabat tidak sehebat hari ini. Hasil peninggalan zaman jahiliyah yang menyembah patung dan berhala, sehingga mereka meminta kepada kubur, minta kekayaan, minta mobil, minta rumah, minta istri. Ini ajaran yang salah. Maka Nabi melarang. Setelah akidah para sahabatnya ajib, luar, baru Nabi nyuruh tuh. Bahkan Nabi ngasih contoh. Nabi pulang ziarah dari maqaman Uhud, di mana di situ ada 73 syuhada, termasuk paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Dan dari para jamaah yang hadir, Allah nasibkan bisa ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bisa ziarah ke makam Uhud. Di sana ada 73 syuhada. Pulang dari sana, Nabi memetik pelepah kurma. Dipetik pelepahnya, ditancapkan di atas kuburan. Sahabat nanya, "Ya Rasul, apa yang kau kerjakan?" Kata Nabi, "Saya menanam pelepah kurma yang masih basah. Semoga selama pelepah kurma ini masih basah dan mengeluarkan getah, Allah ampunkan itu ahli kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Secara tidak langsung Nabi membolehkan orang ziarah kubur. Nabi membolehkan orang berdoa untuk orang yang sudah. Yang tidak boleh itu mendoakan orang mati. Gak boleh itu. Gak boleh ya. Kita ada masalah, gak sumpahin mati loh. Biar kagak disumpahin, orang pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati. Pak RT Ajak tuh, Bel. sabar. Ini kan pimpinan, Masya Allah, pejabat angkatan aja satu ini. RT, jarang ada RT sertijab. Bapak Lurah pasti, Kiai bahasanya tolong diperhalus. Bapak, ini benar nih. Nanti kalau dengar kabar Kiai Fauzi wafat, Rumah Muda wafat, kirim Fatihah satu kali agar saya wafat husnul khotimah. Tidak sekarang, Pak. Amin. Nanti berat kehilangan orang yang dicintai. Tetapi walaupun bagaimana, kita ini kan hakikatnya cuma sedang merantau. Betul. Kita semua perantau di bumi Allah. Perantau pasti pulang. Perantau pasti pulang. Gurunya kan kalau pulang itu senang, Pak. Betul. Dari kampung merantau ke sini ke Kalideres. Betawi, ya kan? Dagang mie ayam, dagang bakso, apapun itu profesinya. Datang Lebaran, pulang kampung ke Sukabumi, ke Bogor. Senang apa senang? Senang lah. Sekarang kita merantau di bumi Allah. Besok lusa kita pulang. Senang. Aduh, Mati Jairi. Senang gak apa-apa. Mau atau tidak, Allah sudah menjelaskan, walau kuntum fi burujin, kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda sembunyi, Israel pasti nemu kita. Biar kita gonta-ganti nama. Ini kan banyak nih di Indonesia yang namanya ada sampai 10 teroris, pejabat-pejabat yang punya urusan tuh sampai lari ke luar negeri gonta-ganti KTP. Dia pikir Israel kagak nemuin. Israel itu kan malaikat pencabut. Maka baik-baikin sama Israel. Bagaimana cara baik-baikin Israel? Setiap sholat kita sujud, kita bilang sama Allah, Ilahi nas'ulil firdaus
ghafirud dzambin. Itu doanya Abu Nawas. Doanya Gunawan. itu doa bikin puyeng malaikat. Kata Abu Nawas, Ilahi, wahai Tuhanku, lastu di firdausi akhlak. Rasa-rasanya saya ini gak pantas kalau udah masuk surga. Terlalu banyak dosa yang saya kerjakan. Yang hadir nih, siapa yang gak punya dosa sih? Pasti semua punya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Harus bar. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Semua. Gak ada satu orang pun yang gak punya. Itu kata Abu Nawas, terlalu kotor diri ini ya Allah. Kalau aku masuk surga gak pantas. Wala aqha ala naril jahili. Tapi kalau masuk neraka rasa-rasanya saya gak akan kuat. Jangankan masuk neraka, baru kena api neraka panas gitu. Kata malaikat, Mas, yang jelas mau kemana nih? Kata Abu Nawas, fahabli taubatan wafir. Udah gini aja sekarang, kau ampunkan dosaku ya Allah, kau terima taubatku ya Allah. Urusan surga, urusan neraka itu mah terserah engkau. Ini persis mirip doanya Siti Robi'atul Adawiyah. Ada yang tahu sejarah Siti Robi'ah? Seorang wanita yang luar biasa, pangkatnya wali Allah. Wanita pangkatnya biasanya kan yang jadi wali laki-laki. Ini wali Allah seorang Siti Robi'ah. Dia dilamar oleh Sayyidina Abbas. Abbas ini Hujjatul Islam. Hujjatul sekelas Imam Ghazali. Allahu Akbar. Kata Siti Robi'ah, boleh saja kalau kau menginginkan aku menjadi istrimu, tapi tolong jawab 3 pertanyaanku. Pertama, di mana aku mati? Kapan aku mati? Dan bagaimana nasibku setelah kematian? Sayyidina Abbas tidak bisa menjawab, maka Siti Robi'ah meninggal, tidak pernah menikah lagi setelah berjanda. Apa doa Siti Robi'ah? Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Ada nggak yang pernah berdoa model begitu? Ya Allah, saya kalau nanti ibadah saya karena mau ke surga, bakar saya dengan neraka-Mu ya Allah. Berani berdoa begitu? Enggak, kita berdoa minta rezeki, panjang umur, biar anak sehat, keluarga bahagia, ya kan? Kita panjang umur, orang udah mati, kita masih hidup. Siapa yang ngurusin? Kehilangan keluarga memang musibah. Tetapi setiap makhluk yang bernyawa itu sudah menjadi ketetapan Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nyaut baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat, kehilangan sungguh berat, hidup tanpa dia. Masya Allah. Bagaimana dengan hatinya Rasulullah? Bagaimana dengan hatinya Nabi Muhammad? Di saat beliau akan meninggal dunia, itu Israel bolak-balik. Israel bolak-balik. Gencatan senjata. Bedanya tuh, Israel datang, ya Rasulullah, saya diutus sama Allah untuk menanyakan kepada engkau, kapan saya harus mengambil ruhmu yang mulia. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan model begitu, malam-malam Israel datang, isi mas, saya Israel,
mau ngasih kabar kira-kira kapan mau mati. Mau jawab apa? Pokoknya 1000 tahun lagi akan datang. Saya pengen masih hidup, hutang saya masih banyak, istri saya masih muda. Pasti itu orang normal pasti begitu. Baginda Rasul ketika ditanya kata Israel, ya Muhammad, kapan aku harus mencabut ruhmu yang mulia? Bagaimana jawaban Rasulullah? Kata Nabi, hai malaikat pencabut nyawa, terserah Allah, terserah Anda. Mau sekarang boleh, mau besok silahkan, mau tahun depan monggo. Yang penting jawab dulu pertanyaan saya, kata Rasulullah. Apa kata Israel? Bagaimana nasib umatku apabila aku sudah tidak ada? Nabi di akhir hayat masih memikirkan kita umatnya. Di akhir hayat beliau masih berpikir bagaimana umatku ya Allah. Maka kata Israel, tenang ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang mencintai kamu, yang selalu membaca sholawat kepadamu, maka nanti di surga, di akhirat akan dikumpulkan lagi bersamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban Husaini, marhaban marhaban qana'an min saniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'an lillah. Insyaallah jalan ini jalan mana ya? Kayaknya jalan ini. Iya. Jalan. Gang. Jalan nih jalan. Ini jalan jadi saksi kelak di hadapan Allah. Akan berbicara di hadapan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata jalan, ya Rasul, ini hambamu pernah duduk di dalam jalan wadas. Selamatkan dia ya Rasulullah. Kasih syafaat ya Rasulullah. Ah Kiai ngomong gampang. Ini hadis guys. Ini hadis. Syafaati yaumal qiyamati haq. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Nabi, siapa orang yang menginginkan syafaat dariku, pasti aku berikan syafaat itu. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau dengan syafaat dariku. Lah kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kan kita ingin selamat dunia bahagia akhirat. Gak ada orang yang melaksanakan ibadah ditanya, Pak, Bapak sholat ngapain? Biar masuk neraka. Gak ada, Pak. Orang normal pasti bilangnya pengen masuk surga. Itu mahal apa murah? Murah apa mahal? Mahal. Hanya orang-orang suci, orang yang bertakwa kepada Allah yang bisa memasuki. Lah orang-orang model kita jauh rasanya kita jadi penghuni surga. Mohon maaf, kita perbandingan. Mau masuk surga pakai amal apa? Mau pakai amal sholat. Sholat kita sejak balik sampai hari ini, pernahkah kita merasakan khusyuk dalam sholat? Pernahkah ketika sholat nggak ada rumah di hati kita, nggak ada istri, nggak ada tagihan mobil? Belum pernah, Pak. Sholat kita masih jauh dari khusyuk. Maka orang yang sholat terus melaksanakan sholat, urusan diterima atau enggak, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan berpikir sholat saya belum bisa khusyuk, saya nggak pantas masuk surga, nggak begitu. Biar Allah nanti yang menilai dan menentukan. Kita nggak punya hak. Yang penting kewajiban kita melaksanakan sholat kita jauh dibanding dengan sholat Rasulullah SAW. Satu contoh, Nabi itu kalau selesai sholat, Pak, selesai sholat datang istrinya tuh, Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi balik nanya, kata Nabi, man anti, man anta, siapa anda? Gak kenal dengan istri sendiri.
saking sedang khusyuk menghadap. Bagaimana dengan salat kita? Jangankan selesai salat, sedang dalam posisi salat kita masih mengingat di luar salat. Maka salat itu bukan hal yang mudah. Mari kita belajar. Mumpung masih banyak para guru, para kiai, agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mau masuk surga dengan puasa kita. Waduh, puasa kita kan baru cuma bisa nahan lapar dan haus. Betul. Nah, padahal hakikat puasa itu kan menanamkan orang menjadi orang yang berjiwa sosial. Puasa itu memindahkan waktu makan, disiplin makan minum, yang halal sekalipun kalau perlu waktunya jangan. Betul. Air kelapa halal habis maghrib, semangka habis nasi halal habis, istri sendiri halal habis terawih. Ngomong cincinnya bagus, kalau dikasih itu apa? Disiplin makan minum. Haji umroh kita ini Masya Allah. Saya doakan dah ya Allah, jamaah tolong panggil jamaah yang hadir malam ini tahun ini bisa umroh ya Allah. Dari manapun caranya, biar Allah yang menentukan. Idza arada syai'a ayyakuna lahu. Menurut kita mustahil, bagi Allah mah tidak menurut kita tidak mungkin, bagi Allah mampu. Saya kasih amalan nih. Bagi yang ingin hajatnya dikabul, terserah hajat apa saja. Yang belum punya rumah, pengen beli mobil, pengen nambah istri, boleh nambah istri Pak? Boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Kenapa? Adil. Adil. Bukan masalah adil guys. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang boleh poligami? Satu, sultan, orang kaya. Di antara kita yang hadir yang paling sultan siapa sih? Yang paling sultan? Minimal punya mobil Hammer minimal. Yang beli aja. Jangan sering tunjuk, duduk aja. Kata Nabi, golongan sultan itu orang kaya karena rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Betul nggak? Yang kedua yang boleh nikah lagi golongan kiai. Mana yang merasa kiai ini untuk tangan? Tuh, tahan. Ini abah sepuh nih. Kiai itu kan punya ilmu. Kalau ilmu kagak diamalkan, dilaknat urusannya itu. Hisabnya berat. Tapi yang lebih berat ketika kita punya amanah tidak dijaga dengan baik. Yang keempat, yang boleh nikah lagi orang gila. Kiai bukan, pejabat bukan, orang kaya bukan, istri banyak, anak di mana-mana, kagak keurus, ya kan? Jadi dosa jadi pahala. Dosa, maka lebih baik jangan. Ya, saya sarankan jangan sampai ketahuan. Baik. Jangan. Bapak Ibu hadirin, calon-calon penghuni surga, kematian itu adalah the mysterious problem. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita mati. Beruntung almarhum Bapak Amsyar bin Marais. Beruntung beliau wafat, banyak yang mendoakan. Saudaranya, tetangganya, keluarganya masih ada. Kita mah belum tentu di mana kita mati. Benar nggak? Kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita nggak tahu apakah mati kita disolatkan apa enggak, apa didoakan apa enggak. Beruntung almarhum wafatnya dalam keadaan bahagia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang jenazah disolatkan lebih dari 40 orang, kemudian didoakan lebih dari 40 orang, maka dia akan mendapatkan hisab seringan-ringannya hisab. Amin Allahumma. Percaya atau tidak, kita harus percaya. Kalau tidak percaya, maka kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap alam gaib. Itu kan wajib iman.
Bapak Ibu ada kucing silakan. Mas silakan Mas. Mau dari siapa Mas? Oke, jadi bapak ya. Ujung Pak, ujung sono. Kematian itu nggak ada yang tahu. Sungguh beruntung orang yang meninggal ada yang ngurus jenazah itu nggak gampang. Dalam kitab Jabaikul Ahbar, nih kata Ki Musodik, Ki Ajengan Musodik, kalau kamu sedang ngurus jenazah, tolong ngurusnya pelan, jangan gerebek, gedebuk, kasihan. Melepaskan nyawa, sakitnya seperti ditebas 700 tebasan perang. Allahu Akbar. Maka kita berdoa tiap sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Minta selamat kubur kita, minta selamat ketika nanti ruh keluar dari badan. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu si mayat, si jenazah, begitu ruhnya mau keluar, ada yang susah, ada yang mudah. Yang susah, Allahu Akbar, ketika mau diambil ruh dari tangan ini menolak. Mohon maaf, tangan ini sering dipakai dosa. Terlalu banyak tangan ini berbuat dosa. Saya tidak sanggup keluar dari tangan ini. Semua berbicara, anggota badan berbicara, akhirnya ditarik paksa, mata melotot, gigi merengket, wajah berubah jadi biru. Maka itulah tanda-tanda mereka sedang mendapatkan siksa kubur. Na'udhu. Ada dua cara. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan ada yang bagai duri dicabut dari ada yang bagai duri dicabut dari sutra. Sakit ya Allah. Ini azab Tuhan yang nyata. Duri ditarik dari kain. Dulu. Oh bahasa ini. Bujur. Goek. Sakit. Keluarnya dipaksa. Kalau keluar dipaksa ya kan enggak? Keluar dipaksa ya? Enggak. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita. Sakitnya bagai duri. Ini ada dua, salah. Ada dua cara, tergantung amal dan ada yang bagai lagi bukan apa itu? Rambut. Ada yang bagai dicabut dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Rambut ditarik dari tepung kan gampang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Namun mati orang yang durjana, nyanyinya salah. Matikan merupakan sakitnya bagai dicabut dari sutra. Ini asap Tuhan yang nyata. Tinggal pilih mau mati yang mana. Ya tentu kita semua ingin mati muda, husnul. Tapi gimana? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mati itu the mysterious problem. Kematian tidak ada orang yang tahu. Semua kita pasti mati. Kiai mati, baginda Rasul saja meninggal dunia. Usia 63 tahun.
Kalau malam ini ada orang tua umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Bah, usia berapa, Bah? 12 banget. 63 tahun begini Rasul. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad di angka 60, 70, 80. Kalaupun ada yang 90 sampai cepet, ada kan ya? Yang 100 tahun? Ada. Kalaupun ada yang 100 tahun, itu nikmatnya dicabut. Nikmatnya dicabut. Mana coba lihat? Tanda-tanda orang yang akan menghadap Allah. Satu, rambut hitam berubah jadi putih. Siapa yang sudah berubah sih? Pokoknya ibadah. Itu kan surat dari Allah Subhanahu. Rambut hitam jadi putih, kulit yang bagus, yang mulus jadi keriput. Udah banyak ya? Maaf, berubah. Mata yang jelas jadi rabun. Kecuali lihat uang dan perempuan. Iya betul. Kalau ada urusan duit, sama urusan perempuan, biar kata aki-aki, mohon maaf. Ya, itu kan perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqaddarah. Dihiasi hidup ini dengan keindahan perempuan, kemudian harta benda, kemudian ternak, pinak, apalagi emas dan perak. Jadi walaupun sudah tua, udah rambut, kalau urusan duit, Nomor urusan 1. perempuan, Nomor 1 dah. nomor 1 dah. Nah, kuping yang jelas jadi siapa yang udah bulat? RT, RT. Kalau bikin KTP udah dengar ya? Warga RT bikin KTP berapa hari ya? Kata RT, gini gua mah ada di rumah. Ada sih pemimpin yang sehat, dohir. Berarti sekalian nih, bentar lagi kan tahun pemilu nih, tahun politik. Saya mau titip kepada saudara semua, beda pilihan silahkan, musuhan jangan, oke? Beda partai monggo, marahan jangan. Beda kau silahkan, berantem. Kita ini kan satu nusa, satu bahasa. Jangan mau diadu Domba. yang jadi presiden kita yang musuhan. Rugi apa enggak? Rugi. Urus saja rumah tangga, perkuat pusat, perbanyak. Nanti kagak? Perkuat pusat, perbanyak cabang. Itu maknanya dalam, Pak. Nanti Haji Nurjaya yang bisa memaparkan bahasanya. Perkuat pusat, perbanyak. Ini kan tahun politik, saya sedih, Pak. Sekarang di grup-grup WA mulai ramai dah, saling menjelekkan, saling menyerang. Kita ini sesama muslim. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang orang teriak ini siapa lawan siapa? Kalau dulu para pejuang, para pahlawan, Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, mereka berteriak Allahu Akbar, jelas yang dilawan penjajah. Betul? Dahulu pun para pejuang, bisa jadi ngomong nggak puas kalian, kamu susah. Biar jiwa nasionalis kita muncul. Sudah saatnya Indonesia bersatu. Sudah saatnya umat Islam bahu-membahu membentuk kantong-kantong perjuangan. Kenapa? Karena 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh hari ini. Betul-betul. Betul. Para pejuang, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Nurmantio.
mereka sudah wafat di tanah lubang buaya. Berteriak di bawah tanah lubang buaya, apa mereka bilang? Biarkan jasad saya berkalang mati di lubang buaya dengan kekejaman PKI. Tetapi berikan kemerdekaan untuk anak cucu saya nanti. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kebebasan berbicara Itu. kita bebas melakukan segala-galanya asal jalan dengan Pancasila. Merdeka! Ini kalau ceramahnya anak muda ya begini, mohon maaf. Kalau ceramahnya Abu Haji Nur Jaya, ngeri. Bapak Ibu hadirin, jam 10 nih, kemalaman nggak? Nyanyi. Maksudnya saya yang kemalaman. Ya mau, bodo amat. Rumahnya dekat sini. Saya suka bumi, Pak. Tadi ada orang Cisaat di sana tuh, ada tetangga. Sukabumi, kebetulan setiap Parung Kuda. Kapan-kapan jamaah ada waktu main ke Parung Kuda di Sukabumi. Ada Gogan. Panagogan kalau Parung Kuda dekat. Iya. Bapak suka ke sana, Pak? Di sono, santai sono. Oh iya, kapan? Lama udah. Namanya laki-laki ya. Masya Allah. Nanti lain lah sama bos kita Pak Haji Erwin. Nanti ke Parung Kuda Pak, ke tempat saya nanti di sana. Bangkrut. Kalau yang datang semua gimana urusannya? Saya bikin pengajian sebulan sekali. Saya ngaji tiap akhir bulan hari Sabtu. Kajian tafsir Jalalain, kajian Warokot sama Al-Hikam. Saya kaji lagi Pak, bareng-bareng sama jam. Ini para balik muda nih, mohon doanya. Kebetulan lagi gak ada acara, jadi saya bawa. Tadi yang naik namanya di Asbes. Tahu Asbes Pak? Genting yang, nah ini kayak ini asbes nih, ini asbes. Yang belum tahu asbes ini Pak, kayak asbes. Yang kedua nih kayak Ibing, dari dipanggil nggak naik, lagi kurang sehat, istrinya lagi mengandung. Itu bisa juga Ibing lagi ini masih ada juga namanya Kiai Rompi. Jadi saya di Sukabumi bikin persatuan para mubalik, para asatid. Kenapa? Karena untuk menghandle ajaran-ajaran sesat. Hati-hati, lebih ramai sekarang Pak. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Saya ingin menyampaikan saja. Ada satu ajaran, saya nggak mau bilang namanya Al-Zaitun. Depan ternanya. Kalau menurut saya dia menyimpang. Satu, dia tidak bermadhab. Yang kedua, dia menempatkan perempuan di depan waktu melaksanakan sholat. Ini kan mengganggu konsentrasi Pak. Coba aja kalau perempuan sholat di depan, kita belakangan. Kita di belakang, yang depan cewek buder. Pas lagi sujud kan dia nungging nih. Kira-kira ini laki-laki yang di belakangnya dia bakal khusus ikut sujud Kagak. apa memperhatikan sesuatu yang indah. Ini makanya hati-hati masukin anak ke pondok pesantren, jangan lihat bangunannya yang megah, jangan lihat kayaknya pakai jas. Pakai jas, dia dapat ngasih biasa. Tapi tanyakan akidahnya. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i, NU, Nahdlatul Ulama, itu madhab kita. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kata Mbah Hashim Asy'ari, siapa yang mengurus NU, yang menjaga NU, kemudian nanti dia adalah termasuk daripada santri-santriku. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin,
Kesimpulan pesan yang ingin saya sampaikan, mari kita bersiap-siap menghadapi kematian. Almarhum pergi duluan, kita pun akan menyusul beliau. Iktadim khamsan qabla khamsin. Nyanyi lagi udah. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang pertama, jaga muda sebelum yang muda jaga, yang masih muda perbanyak. Ya, benar. Kedua, jaga kaya sebelum miskin. Masa kaya sama sakit nyambung. Ketiga, jaga sempat sebelum, jaga sehat sebelum sakitmu, jaga hidup sebelum matimu. Perbanyak ibadah, belajar bangun tengah malam. Pak, suka bangun tengah malam, Pak? Terus sholat apa kencing? Kapan? Dari kencing? Agak siapa dulu? Bangun tengah malam. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah satu kali ketiduran. Pagi-pagi subuh nangis. Kata Nabi, Umar, kenapa kau menangis? Punya kesalahan apa? Malam saya gak bangun ya Rasulullah. Saya ketinggalan sholat tahajud. Waduh, ketinggalan tahajud nangis. Nah kita asal kelewat. Anten. Kalau saya sih alhamdulillah gak pernah ketinggalan waktu sholat duha sama tahajud. Gak pernah saya ketinggalan waktu sholat duha sama tahajud. Waktu gak pernah ketinggalan. Saya gak pernah ketinggalan waktu sholat duha sama tahajud. Cuma saya gak sholat tahajud. Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah ini senang banget ya. Banyak makanan depan, ini baru di dunia. Kalau kita bisa menjaga silaturahim di dunia udah antem kita. Nanti di surga satu komplek dah. Nanti cariin ya. Ketemu lagi di sana nanti. Man tasabbaha bi qaumin, bahwa orang mah tergantung pergaulan teh. Tergantung pergaulan. Biar kata RT gaul-gaulnya sama kiai, nanti di surga satu komplek. Yang di dalam, kata di luar. Gak apa-apa biar kata di luar, yang namanya di surga mah, aduh. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Waqiah itu dalam surah Al-Waqiah. Nikmat surga itu nikmat yang tiada pernah terputuskan. Perumpamaan di surga, kalau ada pohon apel, buah apel dipetik, saat itu dipetik, saat itu tumbuh kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat, jaga sholat yang 5, kecuali karena 3 hal. 1, lupa. 2, ketiduran. 3, mabuk. Ini yang tulis sama Allah. Lupa, apa itu udah bisa apa belum ya? Udah kali ya, padahal belum. Allah ampunkan. Ketika ingat lupa tobat. Yang kedua, ketiduran. Bapak Haji Nurjaya tidur jam 1 malam, bangun-bangun Jumat depan. Kakak sholat seminggu tuh Allah ampunkan. Yang ketiga karena mabuk. Tapi bukan mabuk minuman keras, mabuknya penyakit. RT berangkat ziarah dibawa sama Kiai siapa? Roji, misal ziarah ke Banten. Biasa naik mobil omprengan. Biasa naik truk ya.
diajak sama Pak Haji Erwin naik Alfa. Wih, asalnya dinyalain. Baru 2 belokan tuh RT. Habis sudah, usus keluar semua. Enggak sholat, hilang ingatan, Allah ampunkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tetap semangat beribadah. Kita sholat bukan karena ingin masuk surga. Kita menjauhi maksiat bukan karena ingin tidak mau neraka. Lillahi rabbil. Mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah. Akhir hayat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan keturunan yang saleh dan salihah. Teruntuk sehingga musibah, percayalah apa yang Anda keluarkan hari ini sedekah untuk para jamaah, untuk para kiai. Apalagi kalau dibahanin atau dibahankan itu sedekah itu berbeda. Khusus kiai. Ini semua kiai. Kiai itu kan kalau bahasa Jawa kiai yang disepuhkan. Jadi bukan orang yang mengerti agama. Kiai itu orang yang dituakan, itu kiai. Kalau di Sukabumi jarang ada kiai, adanya AA, mualim, mualim Masbes, mualim Gibing, mualim Rompi, mualim orang yang punya ilmu. Kalau beliau mau udah abuya itu. Udah aku ya, agama budaya ilmunya. Subhanallah. Bagi biar sehat ya. Panjang umur, apa-apa udah aja. Bapak Ibu jemaah, mungkin itu saja silaturahim. Intinya mari kita menghormati. Semoga dengan kematian Bapak Amsyar menjadi tazkirah, menjadi tanbih buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Ternyata hidup ini hanya semen ad-dunya mazra'atun. Mari kita menanam yang baik, nanam yang baik-baik dah. Silaturahim, banyak teman, banyak saudara, banyak ilmu. Apa yang kita tanam hari ini nanti akan kita petik dari apa yang kita tanam itu. Paham apa enggak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Pengen makan yang enak-enak, jalan-jalan, itu normal kita manusia. Tapi ingat saudaraku, dunia hanyalah persinggahan. Ada goknya. Yang susahnya itu Pak, enggak. Coba. Belum. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia hanya tempat bersih dari perjalanan. Ini perjalanan kita masih panjang, Pak Haji. Ini baru berapa alam ini kita? Berapa? 3. Pertama kita di mana? Alam ruh. Pernah ketemu tidak? Lupa. Makanya kalau ada orang baru kita perasaan pernah ketemu di mana ya? Perasaan pernah ketemu kapan ya? Dulu dalam ruh. Kita tukar nomor WA dulu. Lupa. Selesai alam ruh, pindah ke alam rahim. Alam kandungan emak 9 bulan. Ibu mengandung, melahirkan, kemudian mengandung lagi, melahirkan lagi. Program KB gagal. Saya kemarin waktu musim corona, saya ketawa Pak Haji. Kemarin korban corona banyak banget ya. Tapi dibanding angka kelahiran gak sebanding. Yang mati 12 juta, yang lahir 15 juta. Orang gak boleh kemana-mana. PSBB ya kan, lockdown, masih ingat itu? Saya setahun nganggur, dan bilang kagak ada.
Ada berkat. Nah, gak ada Baji. Ada yang meninggal sudah dikovidkan. Keluar gak pakai peti. Nggak boleh tahlil. Proyek hilang Pak. Ya, lumayan Pak kalau ada yang meninggal 2-3 orang di kampung. Ada kerjaan untuk anak-anak santri. Tahlil itu penting, jangan berhenti tahlil. Selesai alam rahim, pindah ke alam. Nah kita di alam ketiga nih. Mudah-mudahan alam ini menentukan kita ke surga atau dari alam sini kita nanti ke terminal. Disebut alam barzah. Itu perbatasan alam dunia dengan akhirat. Mulai itu diperiksa paspor, tergantung amal perbuatan. Bagaimana kalau orang yang suka bercanda? Nih, mohon maaf. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa? Nuaiman. Siapa? Nuaiman. Ini Nuaiman kerjaannya bercanda mulu. Sampai kalau Nabi sedang pusing, sedang ada masalah, datang Nuaiman ketawa Nabi. Datang Nuaiman senyum Nabi. Karena orangnya jadi bikin apa? Bikin tawa mulu. Satu saat Nuaiman meninggal dunia. Dikubur Nuaiman, selesai dikubur, sahabat lain pada pulang. Nabi masih diam di kuburan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, masih nungguin apa? Kata Nabi, bentar, saya mau tahu nih nasibnya Nuaiman di alam barzah, apa dia masih bercanda? Karena waktu di dunia orangnya suka bercanda mulu. Apa yang Nabi ketawa, apa yang Nabi senyum, nyenengin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah malaikat munkar dan memberi pertanyaan, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dengan gagah Nuaiman menjawab, Rabbul Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa ma nabiyyuka, siapa nabiku? Nuaiman nggak jawab, diam. Munkar lagi jengkel, wa ma nabiyyuka, siapa nabiku? Kata Nuaiman, tenang bos, orangnya masih ada di atas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi orang tergantung kegiatan kehidupan waktu di dunianya. Ini macam wajah-wajah penghuni surga itu. Saya yakin Abah pasti masuk surga duluan. Pasti masuk surga duluan. Bareng-bareng saudara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Saya hanya manusia biasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini saya harus ke Sukabumi dan diharapkan jamaah tidak usah ikut karena menyusahkan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.